Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, inilah 11 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dihindari oleh seorang suami. Dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Untuk menyempurnakan kehidupan manusia, maka pernikahan adalah suatu cara untuk melengkapi dan juga menghalalkan suatu yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam berkehidupan rumah tangga, dari tantangan juga rintangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, bukan hanya sekedar jalan lurus saja, akan tetapi banyak tanjakan dan juga turunan berduri terus dilewati bersama untuk menjadikan rumah tangga yang kuat dan juga romantis dan bahagia. Di balik itu semua ada hak-hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh satu sama lain. Seorang istri mempunyai tanggung jawab kepada suaminya. Begitupun juga dengan sebaliknya, seorang suami memiliki tanggung jawab kepada istrinya. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu kita semua tidak ingin semua ini terjadi dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban suami terhadap istri merupakan hal yang juga sangat penting untuk dibahas. Sebagaimana kita seringkali membahas mengenai kewajiban istri yang harus dipenuhi pada suami. Selama ini nilai yang beredar di masyarakat memang lebih cenderung menuntut para istri untuk menaati perintah suami tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak istri yang sebenarnya juga penting untuk dilakukan. Maka pada video kali ini akan kita bahas tentang dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada sang istrinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat memberi pengetahuan ilmu yang selanjutnya. Inilah 11 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, suami tidak mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal saja. Padahal di dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, suami wajib mencarikan seorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak mengajari dan mengupayakan hal tersebut, suami akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan dalam surat At-Taha ayat 132, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Dalam surah lain Allah juga berfirman, Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa
nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan juga sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Terdapat pula dua dalil lain yang bisa dipakai untuk menguatkan kewajiban ini. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizullah ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik ataupun mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan juga dunia. Rasulullah SAW juga bersabda, kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 2, suami tidak memberi nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan juga batin. Akan tetapi, masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan juga keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Di samping ayat itu terdapat juga 2 hadis lain yang memperkuat kewajiban memberikan nafkah seperti di bawah ini. Sebuah hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan juga Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah juga bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor 3, suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 di atas, sudah jelaslah peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi, haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran menafkah kepada istrinya. Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia pun telah melakukan dosa besar kepada istrinya. Nomor 4, suami menyebarkan aib istrinya. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya. Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Nomor 5, suami membenci istri.
Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga harus terpisah takdir. Untuk itu jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 6. Suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Keselamatan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Tempat yang dimaksud juga bisa diartikan sebagai tempat yang tidak terdapat lelaki non-mahramnya di dalamnya, karena hal itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan istrinya. Hal ini disampaikan dalam surah At-Talaq ayat 6. Allah berfirman, tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan bermusyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Nomor 7. Suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT masih sering-sering kita dengar dewasa ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan, namun suami malah memilih melakukan hal tersebut, padahal yang ia lakukan itu dapat memberinya dosa besar, karena istri seharusnya dilindungi, bukan disakiti. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 8. Suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Padahal jika para suami diketahui Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Sebaiknya suami juga membantu pekerjaan rumah tangga, meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dalam mengurangi beban istri. Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 9. Suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta seseorang. Pasangan tidak merasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangannya, apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayyus. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasi, ad-dayyus adalah para laki-laki yang menjadi pemimpin bagi keluarga, tetapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarga istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. Nomor 10. Suami bersikap baik dengan orang lain, tetapi bersikap buruk dengan istrinya. Islam telah mengatur umatnya agar hidupnya terarah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, sebagian suami, perlakukanlah istri dengan baik dan jangan menyakitinya baik secara fisik maupun non-fisik. Jika suami malah baik kepada orang lain, sedangkan ketika bersama istri ia malah bersikap sebaliknya, ia telah bertentangan dengan hadis berikut ini. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 11. Suami melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam membolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Allah. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." Sahabatku semua, itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Bagi istri atau pihak lain yang mendapatkan perasaan tidak menyenangkan tersebut, kamu bisa juga belajar untuk memaafkan dan juga saling mengerti dalam berumah tangga, dan juga suami dan juga istri dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga secara baik dan juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Semoga bermanfaat dan juga menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.